Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kandada Nasution, mahasiswa PPD LPTK Unit Ar-Radiri Banda Aceh. Saya akan melaksanakan pembuatan video bukit atau petunjuk kinerja dengan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah dan menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak semua? Baik, Pak. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, banyak kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Oke, anak-anak Bapak semua hadir kan? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalau Bapak mau ngecek kerapian berpakaian dulu. Mohon anak Bapak yang bajunya belum dimasukkan, silakan dimasukkan. Dan kalau ada sampah di sekelilingnya silakan diambil. Nah, oke, Bapak rasa sudah bersiap? Nah, oke. Jadi hari ini kita belajar pelajaran Al-Quran hadis. Pelajaran Al-Quran hadis yaitu materi. Apa materinya Anda ingat? Gaya hidup, materialistik, hedonis, dan konsumtif. Oke. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian dari materialistik, hedonis, dan konsumtif. Nah, kalau materialistik itu adalah sifat orang yang tergantung pada materi. Karena setelah materialistik. Kemudian yang kedua ada namanya hedonis. Hedonis itu kesenangan diri sebagai tujuan hidup. Artinya apa? Dia hidup di dunia ini hanya untuk mencari kesenangan semata. Artinya dia hidup hanya untuk bersenang-senang, tidak memerlukan atau tidak perlu dia ibadah ataupun bersosialisasi dan lain sebagainya. Yang penting dia hidup hanya untuk kesenangan dia, kesenangan pribadi, tanpa memikirkan orang lain. Yang ketiga namanya konsumtif. Konsumtif itu kecenderungan memiliki sesuatu secara berlebihan. Sama dengan orang yang boros, asik mau belanja terus mau beli peralatan apa, mau ke mall dan sebagainya. Intinya dia mau memiliki segalanya. Yang nggak diperlukan pun ini dimiliki. Oke, dari pengertian ini ada apa kira-kira paham? Paham kan? Oke. Selanjutnya
melihat apa hikmah dari menghindari sifat materialistik, hedonis, dan konsumtif. Hikmah yang pertama apa? Mendapat ridho Allah. Jadi dalam hidup ini tujuan utama kita adalah mendapat ridho Allah. Artinya setiap perbuatan kita mengharapkan ridho dari Allah. Yang kedua, hidup menjadi tenang karena selalu bersyukur. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau tidak bersyukur, semuanya terasa kurang. Tapi kalau walaupun harta yang dimiliki tidak banyak, tapi kalau disyukuri, insya Allah akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan. Selanjutnya, tubuh akan menjadi sehat karena kita menghindari makan dan minum yang haram. Nah, kalau kita kadang-kadang ada orang ingin makan sesuatu, makanan itu tidak memperdulikan halal atau haram. Yang keempat, hidup menjadi lebih tenang. Nah, orang yang menghindari gaya materialistik, hedonis, dan konsumtif akan menjadikan hidupnya lebih tenang. Dia tidak perlu pamer dalam kehidupannya. Yang terakhir, amal ibadahnya diterima Allah. Kalau orang yang pamer, orang yang ria, apakah amalnya akan diterima? Tidak. Karena tujuan dia berbuat atau beribadah bukan karena Allah, tapi karena pamer atau mendapat pujian dari manusia. Nah, sekarang masuk ke materi ketiga, yaitu ayat Al-Quran yang berbicara tentang kehidupan dunia. Nah, surahnya adalah surah Al-Qasas ayat 77. Ayatnya pada nomor surah. Oke, untuk bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghi fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu pahala hari akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah harus seimbang kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Jangan sampai dunia lebih diutamakan daripada akhirat. Itu namanya cinta di dunia. Tapi dunianya dijalankan, akhiratnya juga dijalankan. Itu namanya seimbang. Dua-duanya dijalankan dengan baik. Nah, Bapak bacakan tafsirnya ya. Jadi ayat di atas tadi nasihat kepada kita supaya jangan hanya memikirkan akhirat, tapi melupakan dunia. Apa contohnya? Si Ananda ini misalnya kerjanya sholat terus, beribadah terus, tapi tetangganya nggak pernah dia bicara, atau anak yatim di dekat rumahnya tidak pernah dikasih sedekah. Bagus nggak seperti itu? Mengutamakan akhirat tapi dunianya, bahkan orang-orang di sekitarnya tidak dipedulikan. Bagus nggak seperti itu? Tidak. Kemudian contoh kedua, siapa? Baik sama orang, berkawan sama orang, peduli sama tetangga, tapi nggak mau sholat, nggak mau bayar zakat, nggak mau membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Bagus nggak seperti itu? Tidak. Yang bagus itu adalah dua-duanya dikerjakan. Kita bersedekah, kita punya anak yatim, tapi juga kita beribadah kepada Allah. Oke, mungkin sampai di sini untuk materi yang akan Bapak sampaikan. Kira-kira ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke.
Selanjutnya, agar anak Bapak lebih paham, kita akan membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok sesuai yang telah Bapak umumkan minggu lalu. Dibuat kelompok 4. Nah, ingat kawan ya kan? Bagi 4 kelompok. Habis nanti Bapak akan membagikan lembar soal yang berisi tentang permasalahan terkait materi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Silakan didiskusikan permasalahan yang telah Bapak buat di kertas setiap kelompok. Ayo silakan setiap kelompok itu berdiskusi, temukan solusi dari permasalahan terkait materi materialistik, hedonis, dan konsumtif. Habis, jadi diskusinya ini akan kita presentasikan di depan. Ya, setiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Oke, untuk yang pertama
kita persilakan kelompok 1. Ayo, kelompok 1 silakan maju untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Nah, untuk kelompok pertama silakan disampaikan, selebihnya silakan menyimak dengan baik. Ayo, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan permasalahan 5 tentang materialisme sebagai tolak ukur sosial. Ya, dibacakan hasilnya, apa yang masalah dan hasilnya. Masyarakat sering menganggap orang itu dari merek pakaian, mobil, atau gadget yang dipakai. Hal ini memicu rasa inferior bagi yang tidak mampu mengikuti tren. Eksploitasi kerja berlebihan hanya bisa berkaya. Jawaban atau solusinya redefinisi sukses, ukur kesuksesan dan mencari kebahagiaan dan kontribusi sosial. Krisis narasi media yang telah memobilisasi kekayaan materi, bangun kepercayaan diri tanpa bergantung pada validasi eksternal. Nah, jadi itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, berikutnya kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Oke, berbicara silakan dibacakan hasilnya. Kami dari kelompok 2 yang menyampaikan hasil diskusi kami. Permasalahan 1. Tekanan sosial media memicu gaya hidup konsumtif, seperti membeli barang branded hanya untuk dipamerkan. Akibatnya, kecemburuan sosial dan mental tidak pernah cukup. Keuangan pribadi tidak stabil karena gengsi. Solusi, membatasi paparan konten konsumtif di media sosial. Memahami bahwa pamer materi tidak menjamin kebahagiaan. Fokus pada presentasi materi, misal keterampilan pendidikan. Cukup? Silakan kasih aplaus untuk kelompok 2. Silakan akan kembali. Selanjutnya kelompok ketiga, Bapak silakan dibacakan permasalahannya dan solusi dan diskusi kalian. Ayo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang permasalahan gaya hidup terkait materialistik, hedonis, dan konsumtif. Yang pertama, permasalahan budaya konsumerisme dan gaya hidup materialistik mendorong orang untuk terus membeli barang-barang mewah atau tren, meskipun tidak benar-benar dibutuhkan. Hal ini menyebabkan pemborosan finansial dan utang yang menumpuk. Mari kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 4. Kelompok 4 dipersilakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan permasalahan tentang hedonisme dalam relasi. Permasalahannya adalah pasangan menjadikan materi sebagai bukti cinta, sehingga menimbulkan terjadinya hubungan jadi transaksional dan tidak autentik. Konflik jika salah satu pihak tidak mampu memenuhi ekspektasi. Jawaban atau solusi dari kami adalah utamakan komunikasi dan quality time, tetapkan batasan finansial, dan hargai bentuk kasih sayang non-materi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok 4 dipersilakan duduk kembali. Jadi dari berbagai masalah yang telah disampaikan solusinya atau jawabannya, permasalahan itu adalah permasalahan yang kita hadapi dalam dunia sehari-hari. Banyak kita lihat orang-orang yang memiliki gaya hidup materialistik atau mengutamakan materi. Ada juga yang hedonis, yaitu mencari kesenangan hidup di dunia. Dan yang ketiga tadi
sesuatu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan? Apa sudah paham semua? Nah, mengingat waktu kita sudah habis, mungkin sampai di sinilah pertemuan kita pada materi hari ini. Mudah-mudahan untuk minggu kedepannya kita akan lanjutkan lagi materi baru, sehingga materi keseimbangan hidup akhirat dan di dunia bisa dipahami dengan baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.